Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam serial video training simulasi energi. Dalam sesi kali ini, kita masih membahas masalah adjacency. Ini memang topik yang agak panjang ya. Jadi di sesi sebelumnya, di bagian pertama topik adjacency, kita menambah satu zona. Dan sekarang kita juga akan menambah satu zona lagi. Ya, kita akan menggambar zona ketiga dan memastikan boundary condition-nya benar dengan melakukan surface matching. Tapi sebelum melakukan surface matching, kita akan melakukan split surface. Ya, bagaimana prosesnya itu nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya sambil kita jalan. Ya, kita kembali dulu ke gambar ini. Kita akan membuat zona ketiga ya. Kita membuat zona ketiga, yaitu di sini, sebuah zona yang besar. Ini saya pakai gambar, pakai warna merah, ya, yang tingginya 2 lantai. Ya, tingginya 2 lantai. Itu. Dan panjangnya juga sama, ini 5 meter, 1, 2, 3, 4, 5 meter ya. Ya. Dan kurang lebih begitu. Dan ini dia juga sampai ke atas sini. Ya. Gitu. Ini bidangnya yang setinggi 2 lantai. Ya, kita beri notasi ya, mengikuti yang kemarin itu adalah ini dari bawah sini A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian yang ini adalah I, J, K, L. Nah, karena yang sebelah sana sudah ada notasinya, maka kita beri notasi yang sebelah sini saja ya. K, L, M, N, O, P. Ya, itu kurang lebih, dan kita bisa definisikan dengan konfigurasi yang mirip seperti ini, sehingga saya akan banyak merujuk ke sini ya. Jadi dan ini tetap pakai aturan tangan kanan. Ya, aturan tangan kanan. Kalau dimulai dari M ya, kita mulai dari dinding timur ya, yang sini. Dinding timur. Ya. Dimulai dari M. Itu aturan tangan kanan MNOP. Ya. Kemudian utara adalah sisi yang sebelah sana, dilihat dari arah sana. Ya. Kalau dimulai dari titik N, ya, kalau dimulai dari titik N, maka dia adalah NCKO. Ya. Kemudian di sisi barat, kalau dimulai dari titik B, ya, sana,
BJKC. Ya. Kemudian di selatan, kalau dimulai dari titik B, ya, itu seperti ini, ya. Jadi BMPJ. Dari sisi atap, ya, kita melayang di atasnya, dan kemudian kalau kita mulai dari titik P, ya, POKJ. Dan kemudian lantainya itu adalah kita melayang di bawah melihat ke atas, ya, dimulai dari titik B, BCNM. Nah, ini adalah bidang-bidang yang kita akan buat, ya. Koordinatnya B itu adalah 500, C adalah 540, sehingga M itu adalah 1000, N adalah 1040, ya. J itu adalah 506, ya. J itu adalah 506, K itu adalah 546, O itu adalah 1046, dan P adalah 1000. 1006. Ya, 1006. Nah, jadi itu yang akan kita pakai sebagai koordinatnya, dan kita mulai sekarang dengan mengedit case 8, ya, case 8. Kita lihat di sini, ini case 7, kita tutup dan kita buka case 8, ya. Dari case 7 kita copy, Ctrl C, Ctrl V, dan kita rename menjadi case 8. Seperti biasa, kita mulai case 08. Itu dimulai dari case 07.idf. Kemudian yang kedua, ini mungkin menambah zone, ya. Jadi kita copy aja nih sebenarnya dari bawahnya. Ini dimulai dari case 7. Menambah zone, saling object zone, menambah bidang untuk zone 3. Zone 3. Oke. Jadi kita bergerak ke bawah. Mulai dari zonenya ini sampai ke bidangnya kita copy semua. Berarti ini kita tinggal copy aja. Sampai ke bawah, ini kita copy, kita kasih baris dulu, ya, sebagai pemisah, tanda seru, sehingga kita tahu bahwa itu adalah zona yang baru, ya. Nah, zonenya kita ganti menjadi zone 3, ya. Zone 3 ini kita mulai dari dinding timur, ya. Dinding timur itu adalah balik ke sini.
Dinding timur itu adalah MNOP. Ya, MNOP. Di sini namanya adalah Z3, dinding timur, zonnya adalah zone 3. Oke. Dan urutannya adalah MNOP. Ya. M adalah 10.00. N adalah 10.40. O adalah 10.46. Dan P adalah 10.06. Nah, ya, itu adalah MNOP. Oke, kemudian lanjut ke dinding utara Z3, zone 3. Utara adalah NCKO. NCKO. Nah, NCKO adalah N-nya adalah 10.40. 10.40. C-nya adalah 5.40. K-nya adalah 5.46. O-nya adalah 10.46. Ya, 10.46. Kemudian dinding barat Z3. Ya, dinding barat zone 3. Dan bidangnya adalah barat BJKC. BJKC. B itu adalah 500. J itu adalah 506. K adalah 546. C adalah 540. Nah, kemudian ada fenestration dan overhang. Ini saya hapus dulu. Ya. Kita akan membuat jendela nanti di zona ketiga, tapi tidak sekarang. Jadi ini saya hapus. Jadi tanpa jendela ya. Kemudian adalah dinding barat sudah, sekarang dinding selatan Z3, dinding selatan, zonnya adalah 3 dan bidangnya adalah BMPJ, BMPJ ya, BMPJ. B-nya adalah 500. M-nya adalah 10.00. 10.00. P-nya adalah 10.06. Dan J-nya adalah 506. Ya. Dan kemudian lantai. Zone 3 lantai. Zonnya adalah 3, zone ketiga. Kemudian bidangnya lantai itu adalah BCNM, BCNM. Ya. B adalah 500. C-nya adalah 540. N adalah 10.40. Dan M-nya adalah 10.00.
10.00. Ya. Oh, satu lagi, zone atap, zone 3 atap. Ini adalah tree dan bidangnya adalah POKJ. POKJ titik P adalah 10.06, O adalah 10.46, O adalah 10.46, K adalah 5.46, ya. J-nya adalah 5.06. K-nya adalah, K-nya adalah 5.46, betul. J-nya adalah 5.06, betul. Ya, ini sudah selesai. Kita mendefinisikan sebuah zona baru, ya, sebuah zona baru. Yang harus diganti adalah lantainya, ya. Lantainya di sini zone 3 masih menghadap ke zone 1 atap karena kita mengcopy dari atas, ya. Ini kita ganti aja dulu, ya, menjadi outdoors, ya. Ini kita kosongkan dari surface, kita ganti menjadi outdoors. Dan ini kita ganti menjadi sun expose dan wind expose. Ya. Itu. Dan kita coba apakah akan ini ada dua. Saya coba buka yang case 8. Kita lihat apakah simulasinya. Ya, simulasinya sudah berjalan. Jadi seperti yang di sesi sebelumnya kita sudah jalankan, ya, simulasinya dan berhasil. Ya, tapi tentunya kita harus melihat boundary condition-nya. Ya, kita harus melihat boundary condition-nya. Nah, dalam konteks ini, boundary condition-nya sedikit lebih kompleks, ya, dari yang sebelumnya, ya, karena boundary condition yang sekarang itu adalah, kalau saya gambar, ya, boundary condition yang kita punya, ya, kalau kita potong ke arah sana, ya, kita punya satu zona, saya gambar di atas sini, satu, dua, tiga. Dan di bawahnya ada zona yang lain, ya, 1, 2, 3, gitu. Dan di seberangnya adalah zona yang tinggi. Di sini adalah zone 1, ya. Ini adalah zone 2. Ya, dan ini adalah zone 3. Nah, bidang zone 3, katakanlah zone 1, ya. Bidang zone 1 di sisi timur, ya, zone 1 di sisi timur yang ini, itu bersentuhan dengan zone 3 di sisi barat, yang bidangnya adalah besar, tinggi sekali.
Sehingga ketika kita melakukan surface matching, ini agak repot. Kenapa? Karena kita harus menspesifikasi surface-nya. Kalau kita bilang zone 1 timur berhadapan dengan zone 1 barat, luas bidangnya tidak matching. Nggak sama, luas bidangnya berbeda. Gitu. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya mudah, sederhana, bisa ketebak kan? Gitu. Yang kita lakukan apa? Bidang ini, bidang zone 3 sebelah barat itu harus dipotong. Harus dipotong jadi 2. Ya. Tepatnya di sini. Sepanjang garis FG. Ya. Sepanjang garis FG. Sehingga kita dapatkan di sini adalah bidang Z3 barat atas, Z3 barat bawah. Gini ya. Sehingga dibagi menjadi 2. Dan kita tahu persis bahwa koordinatnya Z3 barat atas itu persis sama dengan koordinat zone 2 timur. Sama. Ya. Hanya arahnya yang dibalik. Arah putarannya. Ya. Nanti kita akan lihat. Ya. Sama dengan zone 1 sama dengan zone 3 barat bawah. Dia sama seperti zone 1 timur. Hanya putarannya yang berbeda. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Pertama, zone 3 barat kita hapus. Ya. Yang kedua, zone 2 timur dan zone 1 timur kita copy. Kita kasih nama menjadi zone 3 barat atas dan zone 3 barat bawah. Setelah itu urutannya dibalik. Ya, karena kalau dari zone misalnya dari arah zone 2 ya, zone 2 di atas itu menghadapnya ke sana. Ya, perputaran bidangnya adalah ke sana. Jadi FG KJ. Sementara kalau dari sisi zone 3 itu harus dibalik, menghadap ke sana. Jadi FJ KG. Sana. Ya, jadi dibalik saja. Ya, kita coba, kita kerjakan. Pertama kita cari zone 3 barat, kita delete. Zone 3 barat nih. Ya, zone 3 barat. Jangan kita delete, tapi kita komentari. Ya. Kita komentari regular expression awal baris titik koma tanda seru dan spasi in selection replace all ya. Jadi ini sudah ada kita mengomentari si Z3 dinding barat. Oke. Dan yang kedua kita cari adalah ini. Mulai dari atas saja dulu ya. Zone 2 timur kita copy dan kita beri nama Z3 barat atas. Ya, jadi balik lagi. Zone 2 dinding timur. Ya, zone 2 dinding timur ini. Zone 2 dinding timur, saya copy ke bawah sini. Dan ini saya kasih nama Z3 dinding barat atas. Ya. Nah, urutannya
itu dibalik. Ya. Kalau ini adalah misalnya, kalau ini adalah BCGF ya, kita lihat BCGF ya, maka urutannya harus menjadi BFGC ya, BFGC, BFGC. Oke, kita balik lagi ke sini ya, BCGF kita ubah menjadi BFGC ya, BFGC. Jadi B-nya tetap, baris pertama tetap ya, baris ini F ya, yang terakhir nih, F yang terakhir menjadi yang kedua. Ini sementara saya copy di sini ya, BF, G-nya tetap di tempat ketiga, G-nya tetap tempat ketiga, kemudian C-nya pindah ke belakang. Jadi yang kedua ini pindah ke terakhir. Dan ini bisa saya delete. Ya. Jadi dia sudah BFGC. Itu untuk dinding barat atas. Ya, walaupun putarannya itu kita pakai notasinya adalah yang bawah ya, bukan yang atas sini ya, nggak masalah. Tetap sama arah putarannya. Oke, kita balik lagi. Sekarang mengerjakan yang ini. Zone 1 dinding timur kita copy. Ya. Z1 dinding timur. Z1 dinding timur. Nih. Ya. Z1 dinding timur. Kita ganti menjadi Z3 dinding barat bawah. Ya. Dan di sini sama BCGF ya, kita ubah menjadi BFGC ya. Yang terakhir kita copy ke sini sama kayak tadi ya, terus sama. Yang bawah yang kedua BF C ya, ini BCGF, C-nya pindah jadi yang terakhir. Ini pindah jadi yang terakhir. Dan yang ketiga tetap, G-nya tetap. Dan F-nya masuk ke yang kedua. Ya, ini pakai koma jangan lupa. Oh ya, yang di atas juga ini kita lupa ada tanda koma di sini. Ya. Dan zonenya jangan lupa diganti, ini adalah zone 3. Ini adalah zone 3. Ya, ini kita sudah mengganti dua bidang. Ya, mengganti dua bidang. Kita sudah melakukan zone splitting istilahnya ya. Surface splitting. Jadi dari satu bidang yang tinggi kita potong menjadi dua di sini. Ya, kita potong menjadi dua, dan ini coba kita run apakah ada errornya. Nah, bisa jalan. Zero severe error, ya, zero severe error. Oke, baik. Sekarang sudah selesai kita melakukan surface splitting, ya. Sekarang kita melakukan surface matching. Boundary condition-nya kan belum diganti. Ini masih outdoor nih, ya. Zone 2 dinding timur itu masih outdoor. Zone 3 barat atas masih outdoor. Jadi ini kita buat supaya melihat ke
sana dan yang dari barat, zona 3 barat, kita buat supaya melihat ke sana. Ya. Kita mulai dari dinding barat atas dulu, dia harus melihat ke zona 2 dinding timur. Nah ini kita ganti. Ya. Coba kita lihat, zona 3 dinding barat atas, ya. Ini kita ganti menjadi surface. Dan dindingnya adalah zona 2 dinding timur. Oke, itu mengganti boundary condition-nya. Dan kemudian ini langsung saja kita, supaya tidak ada warning ya, kita ganti menjadi no sun dan no wind. Oke. No sun and no wind. Oke, itu untuk zona 3 dinding barat atas. Sekarang zona 3 dinding barat bawah. Ya. Itu berbatasan dengan zona 1 dinding timur. Jadi langsung kita kerjakan di bagian bawahnya sini. Ya. Ini surface dan bawahnya adalah zona 1 dinding timur. Langsung dikerjakan, no sun, langsung diganti, dan no wind. Ya, ini sudah selesai diganti, dan sekarang kita harus mengubah tentunya zona 1 yang sudah diubah di sini ya. Kita ubah dulu zona 1 dinding timur. Nah, ini juga kita ubah. Kita cari, find next. Nah, zona 1 dinding timur di sini masih outdoor, ya. Zona 1 dinding timur ini masih outdoor. Kita harus menggantinya supaya melihat zona 1 barat bawah. Jadi ini kita ganti. Ini jadi surface dan bukan zona 1 barat bawah, zona 3 barat bawah. Dinding ya, zona 3 dinding barat bawah. Oke. Nah, itu sudah selesai untuk zona 1 dinding timur. Yang berikutnya, kita harus ubah lagi zona 2 dinding timur. Ya, zona 2 dinding timur. Supaya berhadapan dengan zona 3 dinding barat atas. Nah, ini kita scroll ke bawah ya, supaya mencari zona 2 dinding timur ya. Ini masih outdoor, jadi kita ganti menjadi surface. Ya. Dan surface-nya adalah Z3 dinding barat di zona 2 dinding timur itu atas berarti. Z3 dinding barat atas. Ya. Langsung diganti no sun dan no wind. Nah, saya konfirmasi lagi ya. Zona 2 dinding timur, zona 2 dinding timur itu berhadapan dengan yang atas, sementara zona 1 dinding timur itu berhadapan dengan dinding barat bawah. Ya, sudah betul. Ya. Dan kita simulasikan untuk membuktikan apakah sudah oke atau belum. Ya, sudah running tanpa ada masalah. Warningnya ada 7. Nah, kita lihat dulu. Warningnya ada 7. Errors. Oh ya, Z1 dinding timur. Ini masih sun expose. Ya, Z1 dinding timur. Oke. Coba ya.
Z1 dinding timur. Oh ya, masih sun expose. Ya, ini no sun. Kemudian no wind. Oke. Sudah. Coba kita ulang lagi. Nah, sudah warningnya kembali lagi jadi 4. Dan kalau kita lihat itu warningnya sudah kembali menjadi warning data iklim. Kita biarkan saja dulu. Dan terakhir yang kita belum lihat adalah construction-nya. Ya. Ternyata kita tidak perlu melakukan apa-apa. Ya. Kenapa? Karena construction-nya tidak ada warning lagi ya. Ya. Karena kita lihat di sini construction-nya adalah R13 wall. Ya, R13 wall. Dan kalau kita lihat ke atas, R13 wall, mana dia? Ini dia. R13 wall itu adalah construction yang simetris. Nah, ini bagusnya construction yang simetris. Jadi sebaiknya kalau permukaan bidang-bidang interior itu sebaiknya construction-nya simetris. Jadi lapisannya ada 3 kan ini. Jadi plesteran, bata, plesteran. Ya. Nah, itu artinya simetris. Kenapa? Kalau dilihat dari sisi kanan, itu sama dengan dilihat dari sisi kiri, lapisannya. Ya, itu simetris. Sehingga kalau kita mengkopinya dan menggantikannya, misalnya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri kita copy, tetap sama saja karena kalau melihat urutan construction-nya dari sisi kiri, itu sama dengan urutan dari sisi kanan. Karena construction-nya adalah simetris. Jadi, untuk sesi kali ini kita tidak perlu mengubah apapun dari sisi construction-nya. Baik, itu adalah topik tentang adjacency ya. Yang ketiga, topik tentang adjacency. Kita sudah belajar bagaimana menambah zona yang besar. Tapi karena zona yang besar ini berhadapan dengan 2 zona di sisi sebelahnya, maka kita harus melakukan treatment, yaitu membelah si dinding ya, dinding sebelah barat sini agar heat transfernya itu konsisten. Ya. Kalau tidak dipotong, maka heat transfernya tidak konsisten karena luas bidang yang dari bawah sini itu berbeda dengan bidang yang dari sebelah sana. Ya. Jadi luasannya berbeda sehingga nanti hukum konservasi energi tidak bisa terpenuhi. Gitu. Sehingga kita memotong bidang itu. Dan setelah dipotong, kita lakukan surface matching seperti yang sudah kita lakukan di sesi sebelumnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Kita jumpa lagi insya Allah dalam sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.